Pada sesi ini kita akan membahas tentang proses korosi yang terjadi di benda-benda di peralatan-peralatan mekanik. Untuk kali ini kita akan mendefinisikan apakah korosi itu dan kemudian bagaimana cara mengendalikan korosi itu supaya proses ini tidak berlangsung dengan cepat. Korosi merupakan satu proses kerusakan dari suatu material, bisa material itu logam terutama, tetapi bisa material yang lain yang bisa mengalami satu perpindahan elektron. Nah, korosi ini kerusakan dari logam karena bereaksi dengan lingkungannya. Reaksinya bisa terjadi karena reaksi kimia atau bisa terjadi karena reaksi elektrokimia. Proses yang terjadi karena reaksi kimia biasanya terjadi pada korosi temperatur tinggi atau dikenal dengan istilah oksidasi. Sedangkan proses reaksi karena elektrokimia biasanya terjadi pada korosi temperatur rendah atau korosi basah. Nah, proses korosi ini yang mana merupakan suatu reaksi antara logam dengan lingkungannya ini bisa kita ukur, bisa kita estimasi lajunya. Kalau kita bicara tentang laju, selalu dikaitkan dengan, kalau dalam jarak, selalu kalau kita bicara laju adalah dikaitkan dengan waktu, yaitu jarak persatuan waktu. Dalam hal kita bicara tentang masalah korosi, maka jaraknya diganti dengan massa yang hilang. Artinya massa yang hilang persatuan waktu. Jadi laju korosi bisa diukur berdasarkan massa yang hilang atau bisa juga massa yang bertambah karena waktu. Nah, beberapa metode atau beberapa cara untuk mengukur atau untuk menghitung estimasi laju korosi ini bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan cara yang paling sederhana, yaitu cara expose atau exposure, di mana logam dimasukkan di dalam suatu media fluida, kemudian logam itu dihitung atau diukur dulu massanya atau beratnya, kemudian setelah selang waktu tertentu yang terukur, selisihnya berapa. Misalnya dari 100 gram logam yang dimasukkan di dalam suatu fluida, kemudian setelah selang waktu 1 bulan kemudian ditimbang lagi masanya dari 100 gram menjadi 96 gram, maka laju korosinya adalah 4 gram per 1 bulan, yaitu selang waktu exposure. Jadi satuan yang ini adalah satuan yang tidak umum, yaitu satuan massa per satuan waktu, tapi dalam gram per bulan, dan ini tidak merupakan satu satuan yang banyak dikenal orang, sehingga harus dikonversi yang menjadi satuan yang mudah dikenal orang, yaitu biasanya dalam miligram per tahun atau miligram per luasan per tahun, atau dalam satuan gram per satuan waktu per tahun, per year misalnya. Atau boleh juga dikonversi, massa diganti atau dikonversi menjadi satuan ketebalan dalam milimeter per tahun, atau dalam mili inci per tahun atau MPY. Jadi ada beberapa satuan yang dikenal oleh orang korosi, yaitu satuan misalnya milimeter per year, atau milli inch per year, atau mils per year, atau MDD. Jadi persatuan luas, persatuan hari di miligram, persatuan luas per hari. Jadi beberapa satuan yang bisa dilakukan, yang bisa kita ukur untuk mengukur laju satu korosi, yaitu dengan mengurangi beratnya dalam satuan waktu tertentu dan luasan dari logam tersebut. Nah,
itu adalah untuk menunjukkan laju korosi. Tetapi ada beberapa cara yang mana massa yang hilang persatuan waktu atau ketebalan yang hilang persatuan waktu itu dikonversikan di dalam sebuah satuan dengan cara yang mudah, dengan cara konversi tertentu, yaitu dengan kita mengetahui berapa massanya, berapa waktunya, dan berapa luasnya, maka tinggal dimasukkan saja ke dalam sebuah formula sehingga kita memperolehnya dalam bentuk satuan MPY. Berikut formula atau cara pendekatan yang digunakan untuk menghitung laju korosi. Demikian tadi adalah pengukuran laju korosi untuk kondisi korosi pasah. Sedangkan untuk pengukuran korosi yang kering, proses untuk menentukan laju korosi dilakukan dengan cara secara kontinu atau secara diskontinu pengukuran atau penimbangannya. Cara penimbangan secara kontinu dengan menggunakan micro thermobalance, di mana dengan menggunakan peralatan ini suatu material ditimbang secara kontinu terus-menerus sambil dia dipanasi pada temperatur tertentu. Misalnya kita ingin melihat bagaimana laju korosi temperatur tinggi atau korosi kering dari suatu logam, katakanlah misalnya stainless steel yang dipanaskan pada temperatur 600 derajat Celcius misalnya. Jadi kita mengambil spesimen kecil, kemudian dia ditimbang, sambil ditimbang itu dia dipanasi sehingga terjadi proses korosi temperatur tinggi dan ditimbang secara kontinu terus-menerus sehingga kita akan mendapatkan kurvanya, yaitu kurva penambahan berat sebagai fungsi waktu pada temperatur tertentu. Nah, setelah kita mendapatkan kurva ini, maka kita akan bisa melanjutkan untuk menghitung berapa konstanta laju korosi temperatur tinggi ini. Demikian pula kita akan bisa menghitung berapa energi aktivasinya. Nah, ini adalah merupakan cara-cara untuk mengukur atau mendeterminasi laju korosi temperatur tinggi atau laju korosi kering. Jadi demikian tadi adalah untuk mengukur laju korosi basah dan korosi kering, dan kita tutup untuk sesi yang ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya tentang proses